Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid sedang duduk di singgasananya. Ia mendengar kabar bahwa Abu Nawas telah membuat banyak orang tertawa dengan leluconnya tentang istana. Raja merasa tersinggung, tetapi di sisi lain ia juga penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas yang terkenal. Maka, Raja memutuskan untuk menjebaknya dengan tugas yang mustahil. Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba, ia melihat wajah Raja yang tampak serius. Namun, Abu Nawas tetap bersikap tenang seperti biasa. "Abu Nawas," kata Raja dengan nada tegas, "aku mendengar bahwa kau sangat cerdas. Jika memang begitu, buktikan kepadaku. Aku ingin kau melakukan 3 tugas sekaligus dalam waktu 3 hari. Jika kau gagal, aku akan memenjarakanmu seumur hidup." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tugas apa, Baginda? Saya siap melaksanakan apapun." Raja melanjutkan, "Pertama, kau harus menangkap angin dan membawanya kepadaku. Kedua, kau harus membawa kambing yang bisa menyanyi. Ketiga, kau harus membuatku tertawa dalam keadaan marah. Ingat, hanya 3 hari." Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, meskipun dalam hatinya ia tahu tugas ini sangat sulit. Ia pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Tugas pertama, menangkap angin. Hari pertama, Abu Nawas pergi ke pasar dan membeli sebuah botol besar. Ia kemudian pergi ke padang luas di mana angin bertiup kencang. Dengan penuh gaya, ia membuka botol itu dan berpura-pura menangkap angin. Setelah itu, ia menutup botol rapat-rapat dan kembali ke istana. Ketika sampai di hadapan Raja, ia menyerahkan botol itu. "Baginda, ini angin yang kau minta," katanya dengan tenang. Raja terkejut. Mana mungkin angin bisa ditangkap? "Baginda, buka saja botol ini dan rasakan sendiri," jawab Abu Nawas. Ketika Raja membuka botol, ia merasa ada udara keluar. Meskipun itu hanyalah udara biasa, Raja tidak bisa membantah bahwa Abu Nawas telah memenuhi tugasnya. Tugas kedua, kambing yang bisa menyanyi. Pada hari kedua, Abu Nawas pergi ke desa dan menyewa seorang penggembala kambing. Ia membawa salah satu kambing ke istana bersama si penggembala. Di hadapan Raja, Abu Nawas berkata, "Baginda, ini kambing yang bisa menyanyi." Raja tertawa sinis. "Buktikan." Abu Nawas memberi isyarat kepada si penggembala. Penggembala itu mulai bernyanyi dengan suara merdu, sementara ia berdiri di dekat kambing. Karena suara penggembala itu sangat indah, Raja hampir percaya bahwa suara itu berasal dari kambing. "Bagaimana, Baginda? Bukankah ini kambing yang luar biasa?" tanya Abu Nawas sambil tersenyum. Raja menyipitkan mata, tetapi ia tidak bisa membuktikan bahwa Abu Nawas salah. Tugas ketiga, membuat Raja tertawa dalam keadaan marah. Hari ketiga adalah yang paling sulit. Raja sudah bersiap-siap untuk marah besar agar Abu Nawas gagal memenuhi tugasnya. Ketika Abu Nawas datang, Raja langsung memarahinya tanpa alasan. "Abu Nawas, kau ini hanya pandai berbicara. Kau pikir aku akan tertipu dengan leluconmu?" Abu Nawas tetap tenang. Ia menatap Raja dengan ekspresi serius dan berkata, "Baginda, saya ingin meminta izin untuk mencukur janggut Baginda sebagai bagian dari tugas ini." Raja terkejut. "Apa maksudmu?" "Baginda, saya ingin mencukur janggut Baginda agar Baginda terlihat lebih muda dan tampan," jawab Abu Nawas dengan nada serius. Raja semakin marah. "Berani sekali kau. Kau pikir aku ini mainanmu?" Namun, saat Abu Nawas mendekat dengan pisau cukur kecil yang terlihat tumpul, Raja tidak bisa menahan tawa. Pisau itu terlihat seperti mainan anak-anak, dan cara Abu Nawas memegangnya membuat Raja merasa geli. Akhirnya, Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang luar biasa. Aku benar-benar marah,
tetapi kau berhasil membuatku tertawa. Kau bebas dari hukuman, dan aku mengakui kecerdikanmu." Abu Nawas pulang dengan selamat, membawa cerita baru yang akan diceritakan kepada semua orang di desa. Ia telah membuktikan bahwa kecerdikan dan humor bisa mengalahkan tugas-tugas mustahil. Dan sejak hari itu, raja tidak lagi mencoba menjebak Abu Nawas. Sebaliknya, ia semakin menghormati Abu Nawas sebagai orang paling cerdas di kerajaannya. Pada suatu hari, Raja Harun al-Rashid merasa bosan dengan kehidupannya yang monoton di istana. Ia ingin mencari hiburan, dan siapa lagi yang bisa membuat hari-harinya lebih menarik selain Abu Nawas? Namun kali ini, Raja ingin membuat Abu Nawas dalam masalah besar. Ia memikirkan rencana licik untuk menjebak si cerdik Abu Nawas. Raja memanggil para penasihatnya dan berkata, "Aku ingin Abu Nawas kali ini benar-benar tak bisa lolos dari rencanaku. Bagaimana kalau kita memaksanya pergi ke gunung berapi? Kita buat seolah-olah itu adalah tugas kerajaan yang mulia, tapi sebenarnya adalah jebakan." Salah satu penasihat berkata, "Itu ide yang luar biasa, Baginda. Gunung berapi di wilayah kita sangat berbahaya. Tidak ada yang bisa selamat jika berada di dekatnya terlalu lama." Raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan wajah serius, Raja berkata, "Abu Nawas, aku memiliki tugas penting untukmu. Kerajaan sedang dalam bahaya besar. Gunung berapi di perbatasan sedang menunjukkan tanda-tanda akan meletus. Aku memerintahkanmu untuk pergi ke sana dan memastikan bahwa gunung itu tidak meletus. Jika kau gagal, kau akan dianggap sebagai pengkhianat kerajaan." Abu Nawas terkejut mendengar perintah itu, tapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Dengan senyum khasnya, ia menjawab, "Baginda, ini tugas yang sangat berat, tapi saya akan melaksanakannya. Namun, saya membutuhkan beberapa persiapan." Raja tersenyum puas. "Baiklah, kau boleh mempersiapkan apa saja, tapi ingat, kau harus kembali dalam waktu 7 hari dengan bukti bahwa gunung itu tidak akan meletus." Perjalanan ke gunung berapi. Abu Nawas pulang ke rumah dan mulai berpikir keras. Ia tahu bahwa ini adalah jebakan raja, tapi ia juga tahu bahwa ia harus menggunakan kecerdasannya untuk keluar dari situasi ini. Setelah beberapa jam berpikir, ia mendapatkan ide brilian. Keesokan harinya, Abu Nawas memulai perjalanannya ke gunung berapi. Ia membawa seekor kambing, beberapa karung tepung, dan 1 set peralatan masak. Orang-orang di desa yang melihatnya kebingungan, tapi Abu Nawas hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanannya. Setelah perjalanan panjang, Abu Nawas akhirnya tiba di dekat gunung berapi. Ia merasakan panasnya udara dan melihat asap yang mengepul dari puncak gunung. Namun, ia tidak takut. Sebaliknya, ia mulai menjalankan rencananya. Trik Abu Nawas. Abu Nawas mendirikan tenda di dekat gunung dan mulai membuat ritual yang aneh. Ia mengikat kambingnya di dekat kawah gunung dan mulai menaburkan tepung di sekelilingnya. Lalu, ia memasak bubur besar dan menuangkannya di tanah. Sambil melakukannya, ia berbicara dengan suara keras seolah-olah sedang berbicara dengan gunung. "Wahai Gunung Agung, ini adalah persembahan dariku. Tolong jangan meletus, karena aku telah datang jauh-jauh untuk menenangkanmu," katanya sambil berpura-pura serius. Beberapa penduduk desa yang tinggal di sekitar gunung melihat apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka tertawa terbahak-bahak karena tingkah lakunya yang konyol. Namun, mereka juga mulai percaya bahwa Abu Nawas memiliki kekuatan untuk menenangkan gunung berapi. Setelah beberapa hari, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa kambing yang sama dan karung tepung yang hampir kosong. Ia melapor kepada raja, "Baginda, saya telah berhasil menenangkan gunung berapi. Gunung itu telah berjanji tidak akan meletus selama 100 tahun ke depan." Raja terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. "Bagaimana kau bisa yakin bahwa gunung itu tidak akan meletus?" Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda,
saya telah memberikan persembahan kepada gunung dan berbicara langsung dengannya. Gunung itu mengatakan bahwa ia puas dengan apa yang saya berikan. Buktinya, sampai hari ini gunung itu belum meletus. Raja tidak bisa membantah. Ia tahu bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil lolos dari jebakannya. Namun, Raja tidak bisa menahan tawanya karena tingkah konyol Abu Nawas selama menjalankan tugas itu. Pelajaran dari kisah ini, Abu Nawas kembali ke rumah dengan penuh kemenangan. Ia berhasil membuktikan bahwa kecerdasan dan kreativitas bisa mengalahkan jebakan apapun. Raja pun, meskipun kalah, merasa puas karena hiburan yang ia dapatkan dari kecerdikan Abu Nawas. Sejak saat itu, Raja berjanji untuk tidak lagi menjebak Abu Nawas dengan cara yang terlalu berbahaya. Namun, ia tetap menikmati setiap petualangan yang melibatkan sahabatnya yang cerdik dan penuh akal ini.